Baik Sobat Bima, dimanapun berada, selamat pagi dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa hampir 1 tahun pandemi melanda dunia Indonesia, bahkan kita ikut merasakannya. Kali ini kami akan melakukan sesi wawancara dengan anggota-anggota CU Bima yang memiliki usaha. Dan pasar-pasar mana saja yang akan kita kunjungi? Yang pertama, Pasar Junjung Buih Impres. Yang kedua nanti ada Pasar Sayur Masuka yang ada di Sungai Durian. Dan yang berikutnya nanti kita akan mengunjungi salah satu anggota aktif CU Bima yang memiliki rumah makan. Dan ikuti kami. Baik Sobat Bima dimanapun berada, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Margareta Jua, salah satu anggota CU Bima yang melakukan usaha jual sayuran di pasar. Selamat pagi Ibu. Nah Ibu, kami minta waktunya sebentar berhubungan di tengah pandemi ini. Ada berapa nanti pertanyaan yang akan kami ajukan ke Ibu. Nah Bu, yang pertama begini, apa yang Ibu paling rasakan saat di tengah pandemi ini yang sedang melanda dunia, bahkan Indonesia dan kita sekalipun, dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19 ini sebagai seorang pedagang sayur? Jauh maksud ibarat pekerjaan kami ini saja memang sakit lah, karena dah terlanjur berutang, terlanjur urusan sekolah, pokoknya serba sulit lah. Itu yang dirasakan Ibu saat ini. Nah, lalu bagaimana perasaan apakah ada perasaan takut ketika berjualan di tengah situasi pandemi seperti ini secara pribadi Ibu? Takut memang jelas, tapi dicoba aja lah, karena masih kerjasama dengan pemerintah juga kan. Dan pemerintah tetap mensupport pedagang begitu ya Bu ya? Tetap. Nah lalu bagaimana dengan penjualan sayurnya Bu? Jauh merosot lah. Jauh merosot dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 ini ya? Iya, jauh. Nah lalu dengan stok sayuran yang ada, yang bisa kita lihat bersama ini ada dampaknya? Ada. Pokoknya biasa mengeluarkan modal 800, 1 juta, paling sekarang 300. Itu 400. Satu hari? Ya. Perharinya? Ya. Jauh lah. Nah, pendapatan dari berjualan sayur di saat pandemi ini, apakah masih mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarga, misalnya anak sekolah? Jadi memang dibagi gitulah. Sebenarnya sih memang tidak cukup. Kalau bicara masalah cukup. Iya. Mana sekarang gunakan pulsa lebih sakit daripada belajar. Oh ya, karena mereka harus. Iya. Karena nanggung 4 orang anak sekolah semua. Belajar secara online begitu ya Bu ya? Iya. Sampai pasang wifi di rumah. Pasang wifi di rumah supaya mendukung dan mensupport anak-anak di dalam kegiatan online itu sendiri. Nah, menurut Ibu Margareta sendiri, apakah kehadiran dan peran koperasi khususnya CU Bima di tengah pandemi seperti ini itu membantu atau tidak? Membantu sih, karena aku ini waktu bayar uang sekolah anak aku minta, biarpun mikir terasa sakit lah. Iya. Karena memang perlu dana tuh perlu, tapi tertolong. Karena memang regulasi ini harus kita jalankan setiap hari. Ya memang gimana ya, susah sih kalau dibandingkan sebelum COVID ini. Tapi ya puji Tuhan tertolong juga, biarpun sakit.
Nah, kesininya saran dan masukan Ibu kepada pihak terkait agar pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berdampak kepada ekonomi masyarakat, terutama pendapatan pedagang sayur misalnya, contoh salah satu gitu. Harapan Ibu kepada pemerintah khususnya. Kalau apa namanya, tolong kami sebagai masyarakat kecil ini gimana cara sebagai pemerintah lah ya. Iya. Karena memang ya pandemi ini memang harus kita harus menggunakan masker, harus jualan seperti itu, tetapi dampak-dampak ini yang memang dirasakan oleh Ibu dan teman-teman sebagai penjual sayur di sini. Nah, lalu harapan Ibu ke depan untuk keadaan kita di tengah pandemi ini seperti apa? Harapannya? Membaik biar anak aku bisa sekolah. Pandemi ini berlalu, membaik. Nah, itu harapan dan cita-cita Ibu supaya Ibu bisa berjualan seperti biasa. Bima, terima kasih dan nolong aku mulai masuk tahun 2006 sampai yang itu sangat tertolong. Terima kasih ya. Baik Sobat Bima dimanapun berada, itu dia tadi sesi wawancara dengan Ibu Margareta Jua, salah satu usaha anggota Seru Bima yang melakukan jualan sayur, dan sekarang kita akan mencari anggota Seru Bima yang ada di pasar Bima ini. Baik Sobat Bima, sekarang kita sudah berada dengan Ibu Lucia Amoy. Ini orang kedua anggota Seru Bima yang berada di pasar Impres ini jualan sayur. Selama pandemi ini, apa yang Ibu rasakan saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, Indonesia, bahkan kita sendiri juga ikut merasakan dibandingkan dengan masa sebelum COVID? Penghasilan kami kurang begitu? Kurang, enggak. Jualannya macet. Lalu? Bayar kredit pun susah, sekolahkan anak pun susah. Itu yang memang Ibu rasakan? Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Apakah ada perasaan takut ketika berjualan di tengah situasi pandemi ini? Misalnya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Karena kita, masyarakat diminta pemerintah dan tim gugus tugas untuk selalu menggunakan masker. Saya tidak merasa takut, cuma saya selalu bawa untuk cuci tangan dan pakai masker. Dan menjaga kebersihan. Itu Ibu selalu kalau lakukan. Kami tidak jualan, kami tidak makan, tidak ada untuk bayar kredit, tidak ada untuk nyekolahkan anak. Itu pastinya. Kami selalu berusaha, tetap menjaga kesehatan. Nah, dengan penjualan sayurnya yang sekarang, apakah berkurang jauh karena sepi pembeli atau seperti biasa? Iya, karena kurang pembeli dan sepi. Dampaknya, ya yang memang Ibu rasakan dan teman-teman di sini rasakan juga. Orang pun jarang ke pasar juga. Dan orang pun jarang ke pasar dan selalu mungkin membeli sayur-sayur yang di dekat rumah begitu atau di depan gang begitu ya Bu ya. Orang sering jalan-jalan bawa sayur, jadi orang jarang ke pasar, apalagi kan musim ini kan orang takut. Iya, menjauhi kerumunan begitu. Nah, bagaimana dengan stok sayurnya Bu? Apakah jauh berkurang dibandingkan dulu sebelum pandemi? Iya, jauh benar. Jauh ya. Jauh. Karena memang masyarakat ya tidak bepergian kemana-mana, itu anjuran pemerintah. Nah, lalu pendapatan dari penjualan sayur ini saat pandemi, apakah masih mampu mencukupi untuk kebutuhan sekolah anak atau kebutuhan pokok keluarga? Atau memilih mencari tambahan pemasukan lain untuk menopang keberlangsungan hidup? Memang jauh kurang dari masa biasanya. Dulu sebulan sebelum pandemi itu kurang lebih sehari itu Ibu dapat berapa? Mampu dapat 500-600 dalam sehari saja ya? Sekarang 100.000 pun jarang pernah, paling 30.000 kalau nggak pulang. Agak susah secara keuntungannya itu. Nah, kalau hitungan per bulan, kalau dulu ini tadi per hari, kalau sekarang kalau satu bulan itu kurang lebih berapa Bu? Kalau sebulan paling enggak 5-6 juta dapat lah untuk bayar segala utang, untuk kehidupan anak, keperluan sekolah anak kan. Sekarang enggak. Sudah memang merosot ya Bu? Dibandingkan dari sampai 100% begitu, berapa persen kira-kira merosotnya itu? Ya jauh benar lah. 50 atau setengah? Paling setengah ya.
50% ya. Lebih dari setengah. Lebih dari Karena setengah. kami kadang 30.000 jadi dibawa pulang. Itu. Kadang tidak ada dibawa pulang, habis pakai bayar utang kami harian. Iya, karena sayurnya juga dibeli. Sayur dibeli, penghasilan paling untungnya 1.000-2.000, tidak besar untung. Itu yang memang kita sisihkan untuk kebutuhan pokok kita. Nah, menurut Ibu Lucia, apakah kehadiran dan peran koperasi khususnya CU Bima di tengah pandemi ini apakah membantu? Ya, membantu banget. Dan Ibu sudah lama bergabung di CU Bima? Sudah dari tahun 2006. 2006. Dan sudah berapa kali melakukan peminjaman di CU Bima? Mungkin Tidak terhitung. tidak terhitung. Tetapi hanya memang untuk jualan ini. Itu kan Iya. nyisihkan 55.000 satu hari, nyisihkan kadang 10.000 Untuk membayar angsuran. untuk membayar ansuran di Bima. Karena memang itu kewajiban Iya. anggota. Nah, lalu yang terakhir Bu, begini, kedepannya harapan Ibu terhadap kondisi COVID. Semoga kami tetap berjuang dengan lancar dan juga semoga ini COVID-19 akan selesai dan kita semua bebas kemana-mana Dan keadaan normal, dan dengan keadaan normal. aktivitas seperti biasa. Ya. Terima kasih ya CU Bima telah mendukung kami. Baik Sobat Bima, sekarang kita kembali lagi dengan tim CU Bima yang masih melakukan riset pasar terhadap berapa anggota yang memiliki usaha. Dan sekarang kita bersama dengan Ibu Luciana, Cece ya Ce ya. Cece saja ya. Selamat siang Ce. Ya, selamat siang. Apa yang Cece paling rasakan di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dibandingkan dengan masa sebelum COVID sebagai pelaku usaha? Ya, tentunya lebih terasa sepi ya daripada biasanya. Daripada sebelum biasanya COVID ya. ini. Sebelum COVID ya. Itu yang memang Ya, dirasakan sekali. Iya, tapi nggak sampai sepi banget. Ada, cuman berkurang lah gitu. Oh iya, baik ya. Nah, lalu perasaan Cece sekarang, apakah ada perasaan takut jualan ketika di tengah situasi pandemi ini buka gitu? Buka, oh ya, kalau takut sih Ada rasa takut nggak begitu? Takut nggak gimana sih, kan masih mengikuti protokol kesehatan, tapi kalau khawatir ya ada gitu. Iya, tapi tetap selalu menjaga Iya, kesehatan dan ya kebersihan. disediakan ya. Dan di sini juga disediakan Ya, alat cuci tangan cuci gitu. tangan ya. Hand sanitizer. Ya, hand sanitizer dan tempat cuci tangannya. Nah, lalu Cek, bagaimana pendapatan dari usaha Cece yang sekarang sedang berkembang ini? Apakah ada dampak yang memang dirasakan dari sebelum pandemi atau sesudah pandemi ini Oh, ada berdampak sih. terhadap pendapatan itu? Iya, berdampak. Kalau dulu biasanya kira-kira berapa? Kalau harian gitu ya. Iya. Kalau sehari bisa Normalnya aja lah dulu. sejuta lebih sih, di atas sejuta. Kalau dulu, kalau sekarang Sekarang ya masih sejutaan gitu lah, paling nggak sejuta gitu. Kadang-kadang 900. Enggak gitu. tetapi dari sekian itu berapa persen kira-kira ini Turunnya ya maksudnya. turunnya ya? Berapa ya, paling 30-an atau 25 gitu. Tapi masih bertengger di 60 atau 70%. Iya, masih Iya. bisa sih. Iya, karena memang Cece juga usahanya ya memang kebutuhan Ya, sehari-hari. sehari-hari. Iya, makanannya. Pas posisi sekarang juga memang di tengah-tengah pasar begitu ya, Iya, di dalam terminal. dalam Iya. terminal ini, dan tempatnya sangat-sangat strategis Iya, begitu ya. Nah, lalu pendapatan dari yang sekarang kurang lebih turunnya 30% atau Iya, 40%. Harapan Cece lah begitu kepada pemerintah mungkin terhadap pandemi ini atau COVID-19 ini, kira-kira seperti apa? Harapannya sih semoga segera berlalu lah, bisa ditangani lebih baik ya gitu ya. Iya. Semoga yang misalnya kalau vaksinnya itu berjalan ya semoga bisa segera terrealisasi semuanya tuh lebih kembali ke semula lagi seperti sebelum COVID kalau bisa ya. Itu harapan Ya, Cece harapannya, sebagai iya. masyarakat. Iya. Dan memang kita juga dengan harapan yang sama Iya. supaya kita bisa beraktivitas Iya, seperti seperti biasa semula, iya. dan normal kembali. Iya. Supaya juga masyarakat yang memiliki usaha-usaha juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Iya. Dan yang terakhir kami minta, karena Cece adalah
salah satu anggota CU Bima. Satu kata saja buat CU Bima. Silakan. Terima kasih sih udah melayani masyarakat dan anggotanya dengan produk-produk dari CU Bima, sangat membantu. Terima kasih CU Bima. Baik, demikian Sobat Bima, sesi wawancara saya bersama dengan Cece Luciana. Beliau adalah salah satu anggota CU Bima yang aktif dan sekarang beliau mengembangkan usaha rumah makan ini bersama keluarga di tengah Pasar Impres ya. Terima kasih. Udah lama Pak tidak pegang? Nggak pusing lah dia. Baik Sobat Bima, sekarang kita sudah berada di Pasar Sayur Masuka, tepatnya di Sungai Durian. Dan sekarang kita sudah bersama-sama dengan Ibu Agustina. Beliau adalah salah satu anggota CU Bima cabang Sungai Durian. Selamat siang Ibu. Bu, bolehkah kita bincang-bincang sebentar? Baik, gini Ibu. Tadi kita sudah dari teman-teman di Pasar Impres di Junjung Buluh sana, dan sekarang melakukan sesi wawancara dengan Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap pandemi yang sedang berlalu, yang sedang melanda dunia, Indonesia, bahkan kita selaku masyarakat, dan terjadi tidak apakah dampak yang Ibu rasakan selama musim pandemi ini? Ya, jadilah kan nampak sepi kita pasar. Sepi, itu yang memang dirasakan. Iya. Nah, dari penjualan biasanya yang ini menurun tidak? Menurun lah. Cukup. Cukup udah. Ya. Kalau kurang lebih dari berapa persen gitu menurunnya Bu, berapa? Tahu berapa persen? Kurang lebih lah. Misalnya yang pendapatan Ibu kalau dulu sebelum pandemi dengan setelah pandemi, kalau dulu perharinya itu kurang lebih berapa pendapatan sehari? Jauh sih turun. Jauh turun. Jauh. Kalau dulu, kalau sekarang sampai enggak 500.000 begitu per hari? Sampai. Kalau 500.000 masih kotornya. Kalau bersihnya kan enggak, paling sekitar betul, 300. karena kita juga harus beli sayur itu ya, juga kan, kita jual kembali. Ya, kalau bersihnya itu paling 300. Ya kalau dulu 1 juta lebih ya, mampu 1 juta lebih. Harapan Ibu ke depannya lah. Ya minta lah, jangan sampai itu kan, jangan sampai menurun lagi lah. Segala penghasilan kita minta naikkan lagi. Dari itu, dari sisi ini supaya pandemi ini cepat berlalu gitu lah, supaya kita penghasilan kita kan naik kembali. Normal kembali. Nah, kalau memang dari ini harapan ke pemerintah Bu seperti apa Bu? Dukungan kepada masyarakat kecil ini. Pemerintah sih memang kami udah ada hari ini, udah ada bantuan dari UKM untuk modal kan udah ada. Bantuan dari UKM ya. Dari pemerintah. Dari dinas terkait itu Bu, Disperindakom. Iya. Oh iya. Nah lalu kami itulah untuk nambah-nambah modal kami gitu. Oh iya. Udah kan waktu itu berapa tahap, cuma kami kan pas gelombang pertama kami bantuan itu. Nah, yang lain kan gelombang kedua, ketiga itu nggak tahu sampai sekarang udah dapat belum. Kami gelombang pertama sudah dapat semua. Iya. Nah, kesininya ke koperasinya sendiri, ke CU Bima, harapan Ibu untuk CU Bima itu seperti apa sih Bu? Misalnya, atau Ibu merasa terbantukah dengan kehadiran kami? Ya, terbantu lah, beliau CU Bima kan, karena kan oh iya, sudah berkali-kali melakukan peminjaman begitu.
Nah, memang sudah terasa begitu, tetapi karena memang ini pandemi ya, Karena pandemi ini menurun sekali pendapatan. Dan harapan Orang kan kadang nggak berani ke pasar. betul, karena harus menjaga Banyak jarak. Orang kan jaga jarak tuh. Orang yang berjual keliling pun dialah yang beli kan istilah antar-antar ke Oh rumah. iya, Nah, betul. Kita kan otomatis di pasar Penadah jauh kecil tuh. begitu ya. Dan orang tidak semuanya berkunjung ke sini lagi karena iya. orang menjauhi kerumunan begitu. Dan memang program pemerintah yang memang harus kita menganjurkan 3M, tahu. memakai masker begitu, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan begitu. Nah, terima kasih dengan CT Prima dan Membantu Anda membantu kami sebagai anggota. sebagai anggota.